kita akan melanjutkan dengan analisis tegangan dua dimensi. Gambar ini menunjukkan gambar keadaan tegangan di suatu titik. Ini menggambarkan keadaan tegangan ruang. Kubus ini menggambarkan arah yang mungkin dipunyai oleh suatu titik. Pada gambar ini, semua nilai dan arah tegangan pada suatu titik digambarkan. Ingat bahwa arah bidang itu diwakili oleh garis normalnya. Jadi misalnya ini adalah bidang arah Y, ini bidang arah Z, sedangkan ini bidang arah X. Gambar B ini menggambarkan keadaan tegangan sebidang, tegangan dalam arah Z 0. Dan gambar ini digambarkan lagi dalam gambar C ini yang digambarkan dalam dua dimensi. Pada bidang X ini bekerja tegangan normal sigma X dan tegangan geser atau XY. Dan pada bidang Y bekerja tegangan normal sigma Y dan tegangan geser ini atau YX. Dan kita sudah pernah buktikan bahwa kalau pada bidang X ini terdapat tegangan geser arahnya seperti ini, maka pada bidang Y harus ada tegangan geser dalam arah ini, dan ini menjaga keseimbangan dari titik tersebut. Kita gambarkan lagi keadaan tegangan di suatu titik. Gambar A ini menggambarkan tegangan-tegangan yang terjadi dalam arah X dan Y. Sedangkan gambar B ini menggambarkan keadaan tegangan di titik yang sama, tetapi arahnya beda. Jadi di sini arah X aksen dan Y aksen, di mana arah X aksen ini membentuk sudut tertentu dari, katakanlah ini referensinya X di sini. Ya. Jadi keadaan tegangan A ini sama dengan keadaan tegangan B. Arahnya saja yang beda diperlihatkan pada masing-masing itu. Jadi gambar kotak ini menggambarkan sebuah titik, arah-arah yang dipunyai oleh titik tersebut. Dan kita bisa lihat di sini bahwa suatu titik itu bisa mempunyai banyak arah yang kita akan nanti perhatikan yang membentuk sudut terhadap sudut referensi. Dan sebagai referensi biasa kita bisa ambil arah X ini. Jadi misalnya bidang ini adalah bidang yang membentuk sudut tertentu theta terhadap referensi. Dalam analisis ini kita gunakan lagi perjanjian tanda arah dari tegangan, yaitu kita memilih bahwa arah tegangan itu bernilai positif kalau tegangan ini menghasilkan gaya, dan gaya itu membuat momen terhadap suatu titik di dalam elemen ini dalam arah kebalikan jarum jam. Jadi arah to seperti gambar ini adalah arah yang positif. Dengan demikian, kalau ada tegangan dalam arah seperti gambar ini, pada bidang Y ini akan bekerja nilai tegangan dalam arah ini ke kanan. Ini nilainya tegangan itu adalah minus. Sekarang kita akan pelajari nilai tegangan pada arah tertentu jika nilai tegangan pada arah referensi
diketahui. Jadi misalnya kita mengetahui nilai tegangan suatu titik dalam arah X dan Y. Dalam gambar ini kita ketahui nilai sigma X, tau XY, dan sigma Y. Dengan demikian, kalau kita mengetahui nilai tau XY ini, maka tegangan-tegangan pada bidang Y, pada bidang X minus, dalam bidang Y minus itu juga diketahui besarnya, karena nilai-nilai tegangan geser ini sama. Nah, kita ingin kemudian kita ingin mengetahui nilai tegangan sigma X aksen dan tau Y aksen yang bekerja pada bidang X aksen ini. Garis normal X aksen ini membentuk sudut theta terhadap referensi, terhadap sumbu X. Untuk itu, kita pelajari dengan mempelajari keseimbangan titik itu. Ini menggambarkan titik yang kita pelajari, dan di sini diperlihatkan bidang dalam arah X minus, arah Y minus, dan arah X aksen ini. Aksen ini membentuk sudut theta terhadap X. Nah, pada bidang-bidang ini digambarkan gaya-gaya. Jadi ingat, yang kita akan pelajari itu adalah gaya yang bekerja pada titik tersebut. Keseimbangan yang akan kita pelajari adalah keseimbangan gaya. Jadi di sini digambarkan dalam arah X aksen ini bekerja gaya sigma X aksen ini, yang nanti kita akan cari, dikalikan dengan luasnya. Luasnya adalah kita anggap di sini delta A. Ya. Tegangan geser tau X aksen Y aksen kali luasnya ini. Kalau bidang ini luasnya delta A, bidang arah minus X ini nilainya adalah delta A kali kosinus theta. Ya, sehingga gaya yang bekerja pada bidang arah X minus ini adalah sigma X kali luasnya delta A kali kosinus theta, dan seterusnya. Dan tegangan geser yang di sini menghasilkan gaya yang nilainya tau XY kali luasnya delta A kali kosinus theta. Sedangkan dalam bidang arah Y minus ini bekerja sigma X kali luasnya. Nah, kalau luas yang miring ini delta A, luas ini arah Y minus ini delta A sinus theta. Nah, tegangan gesernya ini tau XY kali delta A sinus theta. Nah, semua gaya ini menghasilkan keseimbangan karena titik yang kita pelajari itu berada dalam keseimbangan. Kita terapkan persoalan keseimbangan Newton terhadap diagram benda bebas titik ini. Jadi semua gaya dalam arah X aksen 0 dan jumlah semua gaya dalam arah Y aksen 0. Nah, jumlah gaya dalam X aksen sama dengan 0 ini, kalau kita tuliskan, semua gaya diuraikan dalam arah X aksen. Jadi ini gaya sigma X aksen delta A. Kemudian ini uraian dari gaya tau XY delta A sinus theta dalam arah X aksen. Ini gaya dalam arah sigma dalam arah Y minus sigma Y delta A sinus theta dikalikan sinus theta diuraikan dalam arah X aksen. Demikian dua gaya dalam arah X minus ini kalau kita tuliskan menjadi bentuk ini. Dan ini jumlah semuanya ini
harus sama dengan 0. Dan kalau kita uraikan semuanya ini, kita akan menghasilkan persamaan ini. Demikian juga jumlah gaya dalam arah Y aksen sama dengan 0. Kita tuliskan semua gaya-gaya ini diuraikan dalam arah Y aksen, kita peroleh persamaan ini. Dan ini kemudian disederhanakan menjadi persamaan yang terakhir ini. Analisis kita lanjutkan. Jadi dua persamaan keseimbangan tadi dituliskan lagi di persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Nah, di sini mengandung suku kosinus kuadrat theta, sinus kuadrat theta, dan 2 sinus theta kosinus theta. Jadi kita ingat hubungan kosinus 2 theta ini yang sama dengan kosinus kuadrat theta dikurangi sinus kuadrat theta. Nah, dari hubungan ini kita memperoleh hubungan yang terkenal ini. Dan kalau ini kita masukkan ke persamaan ini, kita akan memperoleh persamaan ini. Ya, kemudian suku sigma X plus sigma Y bagi 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kita perolehlah persamaan nomor 1 ini. Demikian juga persamaan keseimbangan dalam arah Y aksen tadi. Ya, kita juga gunakan hubungan goniometri ini. Ya, kita akan memperoleh persamaan yang nomor 2 ini. Selanjutnya, kedua persamaan yang kita peroleh itu masing-masing kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, nomor 2 juga dikuadratkan. Ya, jadi ruas kiri itu sigma X aksen dikurangi sigma X tambah sigma Y per 2 kuadrat ditambah to X aksen Y aksen kuadrat. Ini sama dengan kalau kita kuadratkan ini, kita akan menghasilkan ruas kanan seperti ini. Karena kita nanti akan menjumpai kosinus kuadrat 2 theta ditambah sinus kuadrat 2 theta itu sama dengan 1. Ya, jadi kita akan memperoleh persamaan ini. Anda bisa cek dengan mudah hasil persamaan ini. Dan melihat persamaan ini, kita ingat persamaan lingkaran seperti ini. Persamaan lingkaran dalam salib sumbu XY, X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan L kuadrat. Ya. Ini persamaan lingkaran dalam salib sumbu sigma X dan to. Persamaan lingkaran. Ya. Dan persamaan lingkaran ini karena dulu ditulis awal oleh Pak Moore untuk menghormatinya, persamaan lingkaran ini dinamai persamaan lingkaran Moore. Kita tuliskan lagi persamaan yang kita peroleh dari analisis keseimbangan tadi. Dan ingat, bentuk persamaan lingkaran seperti ini, lingkaran ini mempunyai pusat di M, ini A, B, jadi absisnya A, koordinatnya B, radiusnya adalah ruas kanan ini, akar dari ruas kanan ini. Sehingga dari persamaan lingkaran yang kita peroleh ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lingkaran ini mempunyai pusat ini sigma X tambah sigma Y bagi 2, 0. Jadi pusat lingkaran selalu terletak di sumbu sigma, koordinatnya 0. Jari-jari lingkaran itu adalah akar dari ruas kanan.
Sekarang kita akan gambarkan lingkaran Moore dari suatu keadaan tegangan yang diketahui. Jadi misalnya kita ketahui keadaan tegangan di suatu titik, yaitu nilai sigma X ini, kemudian nilai tau XY yang bekerja pada bidang arah X, dan sigma Y yang bekerja pada arah Y ini. Nah, dari yang diketahui ini, kita ingin mengetahui semua nilai tegangan yang dipunyai oleh titik tersebut. Nah, kita tahu semua nilai tegangan suatu titik itu kalau digambarkan menjadi lingkaran Moore. Lingkaran Moore itu menggambarkan semua nilai tegangan yang dipunyai oleh suatu titik. Nah, kita mulai gambarkan ini. Kita gambarkan salib subuh sigma dan tau. Jadi ingat dari analisis tegangan pada batang tali kemarin, kita pilih misalnya arah tau positif itu arah ke bawah ini. Ini kita pilih agar nanti ketika membaca kita bisa mempunyai aturan membaca pada lingkaran Moore, yaitu bahwa rotasi theta pada elemen pada arah theta ini kita baca pada lingkaran Moore dengan rotasi 2 theta, rotasi terhadap pusat lingkarannya arahnya 2 theta. Nah, kita memilih arah koordinat tau ini arah positifnya ke bawah. Ya, jadi kita tuliskan ini dalam koordinat sigma theta. Sigma X, misalnya nilai sigma X itu di sini, di sigma X, tau-nya ke sana, arahnya positif. Ini membuat momen terhadap titik di dalam elemen arahnya kebalikan jarum jam. Jadi positif, jadi titiknya ini. Koordinat dari titik itu dinyatakan absisnya sigma, koordinatnya tau. Jadi titiknya ini. Ini menggambarkan nilai pada arah X ini. Nah, kemudian arah Y, kita punya sigma Y. Misalnya kita punya nilai tegangan sigma Y itu di sini. Nah, tau-nya minus. Arah ini plus, arah ini minus. Minus dari ini. Jadi di sini. Nah, di sini. Jadi di situ koordinat di sini, letaknya ada di sini. Ya, jadi lingkaran itu melalui ini dan ini. Pusatnya di sumbu sigma. Jadi kalau ini saya tarik garis, motongnya pasti di sini. Atau kita bisa ingat rumus tadi, pusat dari lingkaran Moore itu terletak di sigma X tambah sigma Y bagi 2, 0. Jadi koordinatnya 0, terletak selalu di sumbu sigma, dan letaknya di tengah-tengah ini antara sigma X dan sigma Y. Sigma X ditambah sigma Y bagi 2, letaknya di tengah-tengah ini. Nah, ini. Jari-jarinya, ya ini tadi itu dari rumusnya itu, panjang ini kuadrat ditambah panjang ini kuadrat ditarik akarnya. Nah, ini jadi kita dapatkan lingkarannya ini. Jadi bisa juga digambar seperti itu. Ya. Jadi ini menggambarkan nilai-nilai ini, semua nilai tegangan yang dipunyai oleh titik tersebut. Nah, jadi ini arah ini. Jadi kalau kita ambil arah X aksen theta, di sini bergerak 2 theta. Ya, jadi kalau ini misalnya 30 derajat, kita ambil di sini 60 derajat, kita dapatkan, kita bisa baca sigmanya berapa, tau-nya berapa. Ya. Dari gambar ini kita bisa melihat maksud dari penggambaran ini untuk mencari misalnya tegangan maksimum, tegangan normal maksimum yang terjadi pada titik itu berapa, ya kita bisa baca di sini.
tegangan maksimumnya adalah sigma yang menunjukkan tempat pusatnya itu sigma X tambah sigma Y bagi 2 ditambah ini, panjang ini adalah jari-jarinya. Ya, itu kita bisa lihat di sini. Dan pada posisi berapa kita tahu sudutnya ini, maka di sini setengahnya sudut ini. Di sini di arah itu sigma X-nya, sigmanya maksimum, dan pasangan sigma maksimum itu taunya 0. Ini digambarkan lagi gambar yang tadi. Nah, dari gambar ini kita bisa baca tegangan normal maksimumnya. Ini adalah nilai sampai pusat lingkaran ditambah jari-jarinya. Jadi ini merupakan besaran nilai sigma maksimumnya. Tegangan tau maksimumnya jari-jarinya ini, jari-jarinya itu ya, radius dari lingkaran mulut itu. Tegangan sigma maksimum ini letaknya itu membuat pada elemen ini membuat sudut setengahnya sudut ini. Arahnya searah. Jadi kalau ini ke sana arah positif, di sini arah ke sana. Setengahnya sudut ini, disitulah terjadi sigma maksimum itu. Ya, ini semacam resume yang kita bisa ingat bahwa lingkaran mulut itu jadi kita peroleh dengan menggunakan keseimbangan titik yang kita amati. Jadi lingkaran mulut itu diturunkan berdasarkan hukum Newton. Kesimpulan ini penting untuk kita ingat. Jadi lingkaran mulut dari tegangan itu merupakan tempat kedudukan atau kumpulan semua nilai tegangan yang dipunyai oleh sebuah titik. Jadi sebuah titik itu mempunyai banyak nilai tegangan, tak hingga banyaknya. Itu yang membuat analisis tegangan itu merupakan bahan materi yang memerlukan konsentrasi tinggi untuk bisa memahaminya. Nah, membaca nilai tegangan yang dipunyai suatu titik dengan perjanjian arah tegangan yang kita gunakan tadi, sumbu tau berarah ke bawah, maka nilai tegangan pada arah yang membuat sudut theta adalah preferensi pada elemen itu dibacanya dengan rotasi terhadap pusat lingkaran sebesar 2 theta. Arahnya sama. Kalau kita memilih sistem koordinat yang beda, sumbu tau-nya ke atas, ya tentu arahnya sebaliknya. Di samping itu juga tadi ada kita memilih nilai tegangan geser, arahnya seperti yang kita gambar tadi yang membentuk momen berarah kebalikan jarum jam positif. Itu. Kalau kita pilih arah yang lain atau yang lain, cara membacanya itu tentu sesuai dengan arah-arah koordinat dan arah tegangan geser yang kita pilih. Terima kasih. Selamat belajar.